Halo, perkenalkan saya Ruta Mariska Borumonte dari kelas 10 MIA 5 SMA Negeri 1 Raya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah lingkungan dan perubahan lingkungan. Masalah lingkungan atau perubahan lingkungan merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya sosial, politik, dan sebagainya, akan menyebabkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan merupakan keadaan lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan keadaan aslinya. Perubahan lingkungan dapat mengarah kepada perbaikan lingkungan atau kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam atau faktor alam ini tidak dapat dicegah, dan faktor yang kedua adalah faktor manusia. Faktor manusia, kerusakan faktor lingkungan dapat dikurangi atau dikendalikan. Yang selanjutnya adalah pencemaran lingkungan atau environmental pollution, merupakan masuknya bahan-bahan ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu kehidupan manusia maupun hidup di dalamnya. Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup. Polutan berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, panas dalam lingkungan, dan ciri-ciri dari polutan ini adalah jumlahnya melebihi normal, berada pada tempat yang tidak semestinya, berada pada waktu yang tidak tepat, bersifat toksik atau sifatnya merusak untuk sementara dan bisa membuat kulit kita iritasi dan ruam. Dan yang sifat yang kedua yaitu merusak dalam jangka waktu lama atau bisa berjalan. Sumber pencemaran ada tiga. Yang pertama, pencemaran biologi. Pencemaran biologi merupakan polutan berupa mikroorganisme yang berada pada tempat yang tidak semestinya, misalkan Escherichia coli pada enzim. Yang kedua adalah pencemaran fisik. Pencemaran ini berupa kaleng-kalengan, botol, plastik, karet, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pencemaran kimiawi, berupa zat logam berat seperti pupuk anorganik, pestisida, deterjen, dan lain-lain. Terus empat terjadinya pencemaran dapat digolongkan menjadi empat. Yang pertama, pencemaran secara atau fisik. Pencemaran yang disebabkan oleh bumi. Penyebabnya yaitu suara dari mesin pabrik, padi, mesin las, pesawat, kendaraan bermotor, dan kereta api. Dampaknya bisa berupa menimbulkan berbagai keluhan, pusing, mual, sulit tidur, terganggunya pendengaran manusia. Pencegahannya dapat kita lakukan dengan menanamkan pohon, membuat ruang kedap suara. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran yang disebabkan oleh masuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke udara oleh kegiatan manusia atau proses alam. Penyebabnya yaitu asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran atau pembakaran hutan, asap rokok. Asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi, dan asap letusan gunung berapi yang menebar partikel debu ke udara. Dampaknya bisa berupa bertambahnya intensitas debu yang dapat mengotori pakaian, rumah, alat rumah tangga, bahkan makanan, yang menyebabkan berkurangnya tingkat kehigienisannya. Munculnya berbagai penyakit, gangguan pernapasan, efek rumah kaca, hujan asam, penipisan lapisan ozon. Pencegahannya dapat kita lakukan dengan menanamkan daun hijau, tidak menggunakan barang bekas yang mengandung CFC. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran yang disebabkan oleh masuknya polutan yang berupa zat lain atau cemaran di dalam tanah, berupa limbah rumah tangga, pertanian, industri, dan bahan cair, itu yang menyebabkan ke dalam atau mengendap ke dalam tanah. Penyebabnya yaitu sisa pestisida dari kegiatan pertanian, limbah deterjen yang dibuang ke dalam tanah, sampah plastik, pecahan kaca, logam, dan lain-lain. Dampaknya bisa berupa dapat mendorong perubahan subsuran tanah, proses penguraian senyawa organik terganggu, penurunan produktivitas tanah, dan pencegahannya bisa kita lakukan dengan memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Jaga kelestarian tanaman untuk menghindari terjadinya
Pelestarian lingkungan bukan merupakan nasional, tetapi sudah merupakan global. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Lingkungan Hidup seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Upaya penanggulangan masalah lingkungan yang pertama, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Mitigasi merupakan tindakan aktif untuk mencegah terjadinya pemanasan global, sementara adaptasi merupakan perubahan iklim dan berusaha mengambil manfaat